Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih pada dosen bahasa Indonesia kami, yaitu Ibu Eli Mardianingsih, MPD. Dan selamat pagi kepada teman-teman semua yang telah online pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia, jurusan Manajemen Kelas Pagi. Perkenalkan, saya Fardianti Okmaridianza, NIM 201320031. Saya Armita Hidayati, NIM 201320041, akan mempresentasikan jurnal kami mengenai kesalahan penulisan pada media luar ruang di Kota Sintang. Sebelum kami memulai presentasi, kami ada sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa kebesaran sebenarnya dapat ditemukan dari hal-hal kecil yang terkadang kita lewati. Maka dari itu, pada pagi hari ini kami akan menjelaskan mengenai kesalahan-kesalahan kecil yang terdapat pada pembuatan iklan media luar ruang yang ada di Kota Sintang. Pendahuluan. Bahasa merupakan alat yang digunakan manusia sebagai alat untuk berkomunikasi. Tentu bahasa merupakan suatu yang tidak bisa dilepaskan dari kegiatan manusia sehari-hari. Mulai dari berdagang di pasar, menjual barang dagangan atau mempromosikan sesuatu dengan sebuah tulisan, dalam kegiatan itu tidak akan terlepas dari bahasa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang terbentuk dari berbagai bahasa, mulai dari bahasa asing dan bahasa daerah. Maka terbentuklah bahasa Indonesia yang berlaku sampai sekarang. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, memungkinkan banyaknya informasi serta bahasa yang masuk ke Indonesia dan diketahui serta dikuasai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini memungkinkan berbaurnya bahasa asing dan bahasa daerah ke dalam penggunaan bahasa Indonesia. Tak jarang ditemui papan iklan, spanduk, baliho, dan papan instansi pemerintahan yang mengabaikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik itu dari segi pemilihan kata, penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital, penulisan singkatan, dan penulisan yang tidak sesuai dengan puebi. Melihat hal tersebut, terdapat iklan-iklan dan baliho yang bertebaran di area publik, yang menawarkan sesuatu, menjual, dan menginformasikan sebuah kegiatan melalui spanduk yang banyak terdapat kesalahan berbahasa di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengoreksi hal itu, karena iklan merupakan suatu media yang banyak tersebar luas di kalangan masyarakat. Selain itu, iklan juga merupakan media yang mencakup semua kalangan, bukan hanya para akademisi, melainkan masyarakat luas yang melihat iklan-iklan dan spanduk yang bertebaran di ruang publik. Maka dari itu, kesalahan yang ada pada iklan akan menjadi kebiasaan dan dianggap biasa oleh masyarakat yang membacanya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, bukan angka. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari perilaku-perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini adalah iklan luar ruang di Kota Sintang. Adapun cara mengidentifikasi data, yaitu peneliti menganalisis iklan pada media luar ruang yang ada di Kota Sintang dengan cara membaca, memahami kata, dan seluruh kalimat dari iklan media luar ruang yang ada di Kota Sintang, sehingga peneliti dapat menganalisis, mengidentifikasi kesalahan berbahasa pada iklan media luar ruang yang ada di Kota Sintang, baik itu penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital, penggunaan singkatan, dan ejaan bahasa Indonesia. Metode yang dilakukan dengan mengamati penggunaan bahasa yang terdapat pada iklan media luar di Kota Sintang. Kegiatan dalam penelitian ini adalah mengamati dan mengoreksi kesalahan berbahasa pada penulisan iklan media luar ruang yang ada di Kota Sintang. Hasil dan pembahasan. Penggunaan huruf kapital. Istilah huruf kapital sering diganti dengan huruf besar. Namun istilah ini membingungkan karena pada kenyataannya ada huruf kecil yang besar ukurannya dan ada huruf besar yang kecil ukurannya. Oleh karena itu, lebih baik kita gunakan istilah huruf kapital, yaitu huruf yang berukuran dan berbentuk khusus. Dalam hal ini, tidak hanya menyangkut ukuran, melainkan juga khusus dalam hal bentuk kapital. Pada data 2, terdapat pada gambar ini,
Terdapat kesalahan penulisan huruf kapital pada tulisan nama toko dan KM. Seharusnya kata toko diberi huruf kapital semua menjadi toko karena kata sahabat menggunakan huruf kapital semua, dan kata KM seharusnya huruf M-nya menjadi kecil. Jadi penulisan yang benar adalah toko sahabat dan KM. Perubahan penulisan tersebut bertujuan agar kata pada spanduk sesuai dengan Puebi. Selanjutnya, pada data 7, terdapat kesalahan penulisan huruf kapital pada pelang optik internasional. Pada pelang tersebut, kata optik ditulis menggunakan huruf kapital, sedangkan kata internasional tidak ditulis dengan huruf kapital, hanya ditulis pada huruf I saja, sehingga penulisan tersebut tidak sesuai dengan Puebi. Jadi, penulisan yang benar yaitu optik internasional dengan hurufnya kapital semua. Kemudian, pada data 9, terdapat kesalahan penulisan huruf kapital pada alamat spanduk. Alamat tertera pada spanduk tersebut ditulis menggunakan huruf kecil dan tidak sesuai dengan Puebi. Jadi, penulisan yang benar yaitu JLN.D.I. Panjaitan Sintang. Penggunaan kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Biasanya, di sebagai kata depan merupakan penentu tempat dan jawaban atas pertanyaan. Di mana? Contoh penulisan di sebagai awalan harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, dibaca, dijual, diambil, dan lain-lain. Pada data terdapat kesalahan dalam penulisan kata depan. Pada data 8, sesuai dengan gambar ini, terdapat kesalahan penulisan pada kata disewa. Kemudian pada data 10, sesuai dengan gambar ini, terdapat kesalahan penulisan kata dikontrakan, di mana tulisan tersebut tidak sesuai dengan Puebi. Disewa berasal dari kata dasar sewa. Dikontrakan berasal dari kata dasar kontrak dan mendapat awalan di dan akhiran kan. Perlu diingat juga, awalan di digabung apabila ia menjadi awalan kata kerja. Penambahan awalan di dan akhiran kan memiliki makna melakukan pekerjaan untuk orang lain. Artinya dikontrakan adalah sang pemilik rumah melakukan kerja kontrak untuk orang lain atau menyewakannya. Penggunaan tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda ini terdiri atas titik kecil yang ditempatkan di akhir suatu baris dari sebuah kalimat, seperti di akhir kalimat. Contoh pemakaian tanda titik dari media iklan luar ruang yang kami amati yaitu tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Terdapat dua kesalahan penulisan tanda titik. Pertama, penulisan alamat spanduk pada kata DI yang tidak dipisah dengan tanda titik tidak benar karena merupakan singkatan nama pahlawan. Jadi, penulisan yang benar yaitu D.I. Kedua, penulisan kata DLL pada spanduk tidak diberikan tanda titik pada ujung kata karena DLL merupakan singkatan. Jadi penulisan yang benar yaitu DLL titik. Selanjutnya pada data 5, seperti gambar ini, terdapat kesalahan dalam penulisan angka di spanduk. Pada spanduk tersebut, penulisan pukul 09.200 sampai 10.200 tidak benar. Seharusnya penulisan angka pada jam tersebut tidak menggunakan tanda titik 2, melainkan menggunakan tanda titik. Jadi, penulisan yang benar yaitu pukul 09.00 sampai 10.00. Yang kedua, tanda miring. Tanda miring adalah tanda yang digunakan untuk memisahkan pilihan, menunjukkan periode waktu, mempresentasikan kata per, menuliskan singkatan, dan menunjukkan pergantian baris pada puisi. Aturan penggunaan tanda miring yakni tidak ada spasi kosong sebelum dan sesudah tanda miring ketika digunakan di antara dua kata, huruf atau angka. Contohnya, Y per N, 24/7, her, atau him.
Pada data 1 dan data 3 bisa kita lihat pada gambar ini terdapat kesalahan penggunaan tanda miring. Pemakaian tanda miring pada pelang data 1 dan data 3 tidak benar karena terdapat spasi kosong sebelum dan sesudah tanda miring. Jadi, pemakaian tanda garis miring yang benar dan sesuai dengan PUEBI adalah tidak terdapat spasi kosong sebelum dan sesudah tanda miring. Yang ketiga, tanda pisah. Tanda pisah adalah tanda baca yang secara tampilan mirip dengan tanda hubung, tetapi lebih panjang dan memiliki fungsi yang berbeda. Dalam pedoman PUEBI, tanda pisah digunakan di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai ke atau sampai dengan. Contohnya pukul 19.00 sampai 20.00. Dalam penulisannya, tanda pisah tidak diberi spasi sebelum dan sesudahnya. Tanda pisah juga digantikan dengan dua tanda hubung tanpa spasi di antaranya. Pada 6 seperti gambar ini, terdapat kesalahan penggunaan tanda pisah. Pada pelang data 1 dan data 6, penulisan pukul 17.00 sampai 20.00 dan 09.00 sampai 10.00 menggunakan tanda hubung tidak benar karena penulisan dua bilangan jam dan tanggal dengan arti sampai ke atau sampai dengan menggunakan tanda pisah bukan tanda hubung. Jadi, penulisan yang benar yaitu 17.00 sampai 20.00 dan 09.00 sampai 10.00. Yang keempat, pemilihan kata atau diksi. Menurut Goiskeraf, ada 3 kesimpulan utama mengenai diksi. Pertama, pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Kedua, pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai atau cocok dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Ketiga, pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan hanya dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah besar kota, kata, dan pembendaharaan kata bahasa itu. Pada data 1, data 4, dan data 6 terdapat kesalahan pemilihan kata atau diksi. Pada data 1 bisa kita lihat pada gambar ini, kesalahan penulisan terdapat pada kata jam. Seharusnya kata jam diganti menggunakan kata pukul dan penulisan angka jam seharusnya diganti menggunakan angka 00 menjadi 17.00 sampai 20.00 agar sesuai dengan aturan PUEBI. Pada data 4 dapat kita lihat pada gambar ini, terdapat kesalahan penulisan kata pada kata kelontong dan kredit. Kata kelontong terdapat kekurangan huruf, seharusnya penulisan yang benar yaitu kelontong dan kredit agar sesuai dengan PUBI. Pada data 6 terdapat kesalahan penulisan yaitu adanya unsur bahasa asing yaitu pada kata IM dan PM. Seharusnya IM dan PM diganti menggunakan bahasa Indonesia yaitu pagi dan malam agar sesuai dengan PUBI. Yang kelima, penulisan singkatan. Aturan penulisan singkatan berdasarkan contoh iklan media luar ruang yang kami amati, yakni singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama, lembaga, pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik dan lambang kimia. Singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Pada data 5 bisa kita lihat pada gambar ini terdapat kesalahan penulisan singkatan pada kata jenderal dan kata telepon. Tidak ada singkatan pada kata jenderal dan singkatan telepon. Itu tidak baku, seharusnya diganti dengan tel. Kesimpulan, dari data-data yang telah ditemukan di lapangan dan dari hasil analisis data dapat disimpulkan banyaknya kesalahan berbahasa Indonesia pada media iklan luar ruang.
Kesalahan berbahasa Indonesia pada media luar ruang Kota Sintang meliputi kesalahan penggunaan tanda baca, pemilihan kata atau diksi, penggunaan kata baku dan tidak baku, penulisan singkatan, penggunaan ejaan bahasa Indonesia, dan penggunaan kapital. Umumnya, kesalahan berbahasa dalam media iklan karena ketidaktahuan masyarakat tentang aturan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan KBBI dan PUBI. Maka dari itu, kesalahan berbahasa Indonesia dalam iklan media akan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat tentang bahasanya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Perlu adanya perhatian dan pembiasaan menuliskan sesuatu teks dalam iklan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan KBBI dan PUBI. Dari hasil dan pembahasan yang sudah kami jelaskan, dapat dilihat secara rinci pada lampiran, yaitu mengenai analisis data. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga presentasi ini bisa menambah wawasan teman-teman. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.